Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film yang akan kita review kali ini berjudul Citra Lahari yang telah rilis pada tahun 2019 lalu. Film yang dibintangi Saida Ramtej sebagai Vijay Krishna, Kalyani Priyadarsan sebagai Lahari, dan Niveta Peturaj sebagai Switcha. Di awal film terlihat seorang laki-laki berewakan yang sedang menjalani persidangan. Jaksa menuntut agar laki-laki itu dihukum seberat-beratnya. Itu membuat ayah dan semua hadirin merasa tak terima. Siapakah laki-laki itu? Mengapa dia harus menjalani persidangan? Eits, sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys. Linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ternyata lelaki berewak tebal ini bernama Vijay. Dia sudah dari kecil sangat pandai, tapi selama hidupnya selalu mengalami kekalahan. Ide kreatifnya selalu keduluan orang. Bahkan saat dewasa dan menjadi sarjana teknik, dia kesana kemari mencari sponsor untuk penemuannya. Tapi mereka tak satu pun mau mendengar dan selalu menolaknya. Sehingga terpaksa, Vijay harus bekerja di sebuah toko elektronik. Vijay punya kebiasaan buruk, yakni sering minum jika dia melakukan kegagalan dalam hidupnya. Ya walau begitu, Vijay ini punya ayah yang selalu mensupportnya. Ayah menyuruh Vijay bersumpah untuk minum sepuasnya dan semaunya kapan saja, asal tak menggunakan uangnya sepersen pun. Akhirnya dia punya ide. Kebetulan hari ini Vijay ditugaskan sebagai teknisi dalam kegiatan rekaman seorang penyanyi cover bernama Mike. Sepulangnya Mike dari rekaman, Vijay mengikutinya karena tahu kalau Mike pasti pergi ke bar langganannya. Vijay mengungkapkan kalau dia ingin berteman dengannya agar bisa ditraktir minum setiap hari sama Mike. Setelah mereka berdua akrab dan menyebut mereka adalah classmate, Vijay tak canggung menceritakan soal kekasihnya yang bernama Lahari. Lahari adalah gadis baik dan manis, tapi kekurangannya adalah dia tidak bisa mengambil keputusannya sendiri dan selalu terombang-ambing jika ada yang menasihatinya sesuatu. Lahari juga tak menyukai cowok tukang mabuk. Sehingga Vijay berbohong pada pacarnya itu kalau dia juga tidak suka mabuk. Bahkan mencium aromanya saja, rasanya pengen muntah. Gombal. Kalau ini adalah Switcha, dia merupakan wanita karir yang sering mimpi buruk setelah mengalami kecelakaan mobil. Dia tuh penasaran, sebenarnya siapa sih yang menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Tak lama Navita, sahabatnya VC, dan memberitahu kalau dia hendak bunuh diri setelah diputusin pacarnya. Switcha segera datang dan menolongnya mengiris lengan. Tapi Navita malah ketakutan. Dari situ Navita pun diceramahinya. Kalau mau mati, mati saja kawan, jangan panggil kami. Nanti kami pasti datang kok untuk menangis. Dan sehari kemudian kami akan senang-senang. Switcha menganggap bahwa semua laki-laki itu sama saja. Mereka hanya memanfaatkan wanita. Maka dari itu, wanita tak pantas mati hanya karena laki-laki. Setelah mengakhiri drama, Lahari baru sadar bahwa Switcha ternyata teman masa kecilnya dulu. Lanjut cerita di kantor perusahaan Starty, CEO Janardan sedang mencari seorang yang punya ide. Dan dia akan memberikan sponsor jika ide itu bagus. Saat itu, Vijay juga datang untuk mempresentasikan ide yang dia punya. Dan Switcha yang kebetulan bekerja di sana antusias mendengarkan ide cemerlang Vijay. Ternyata Vijay telah membuat perangkat penyelamat darurat untuk orang yang mengalami kecelakaan. Jika mereka menelpon nomor tersebut, ambulan terdekat akan segera datang menyelamatkan mereka dimanapun mereka berada. Karena alat ini juga telah dipasang GPS. Namun ide itu ditolak mentah-mentah oleh Janardan. Janardan ini punya sifat licik. Dia menyuruh asistennya, Bharat, segera negosiasi dengan Vijay agar mau menyerahkan hak paten idenya ke perusahaan dan diberikan banyak imbalan, karena dia yakin ide Vijay akan berhasil jika dia tangani. Di sisi lain, Vijay curhat sama Mike tentang diskusi ide sama orang kantor tadi. Dia kesal, mereka tak mau mendengar solusi yang dia buat. Tapi kekesalannya harus disingkirkan dulu. Karena hari ini adalah ulang tahun Waiters Bar yang juga teman mereka bernama Srinivasan.
Sambil minum, Vijay menulis kata romantis untuk Lahari yang kebetulan Lahari saat itu tengah berkumpul sama teman-teman. Switcha menganalisis isi chat pacar Lahari. Pasti pacar Lahari sedang mabuk karena menulis kata-kata itu. Lahari tak percaya begitu saja. Dia yakin Vijay tak mungkin membohonginya. Tak lama Navita kaget dan memberitahu Lahari kalau apa yang dikatakan Switcha itu benar. Setelah memperlihatkan foto teman Vijay yang sedang merayakan ulang tahun temannya di bar. Lahari kesal dan segera memastikan kebenarannya. Setelah mengetahui itu, Lahari pun sangat kecewa. Keesokan hari, Vijay segera minta maaf pada Lahari. Dia bingung kalau dia ngaku, dia takut Lahari tak mau mendengarnya lagi. Lalu Vijay berjanji tak akan mabuk lagi demi Lahari. Dan semua yang Lahari inginkan akan dipenuhi oleh Vijay. Sehingga saat Mike memanggilnya untuk minum, Vijay menolaknya karena janjinya terhadap Lahari. Mendengar itu, sang ayah menjadi senang. Bahkan Vijay juga dengan bangga memperkenalkan Lahari yang saat itu membawa undangan pernikahan kakaknya. Halo? Lanjut cerita, Bharat menelpon Vijay dan memintanya agar hari Jumat besok, Vijay segera menemui CEO-nya untuk membicarakan soal ide brilian yang kemarin dia beritahu. Vijay pun senang. Tapi sebelum itu, Vijay harus datang ke acara pernikahan kakak Lahari dan ditemani Mike. Mereka menyewa setelan jas agar terlihat keren saat di acara. Sedangkan Lahari, dia juga berada di butik untuk fitting baju. Tapi di sana Switcha lagi-lagi menasehati Lahari tentang Vijay. Vijay memang telah berjanji berhenti minum. Tapi setelah Lahari memergokinya, seharusnya Vijay berhentinya setelah Vijay tahu kalau Lahari tak menyukai laki-laki peminum kan. Lahari lalu meminta Switcha untuk bertemu dengan Vijay sebentar, agar Switcha tahu bahwa Vijay laki-laki yang baik. Acara pun dimulai, sedangkan Switcha tak bisa hadir karena ada kerjaan mendadak. Awalnya berjalan lancar, Vijay dikenalkan pada keluarga Lahari. Tapi setelah mereka berdua melihat pemilik sewa jas ada di sana, mereka segera pergi. Sialnya jas itu kecantol paku dan membuat pemilik jas memarahinya di depan umum. Mereka berdua malu seperti ingin salto. Ibu Lahari menasehatinya untuk segera meninggalkan Vijay yang dia anggap masa depannya suram atau madesu. Ditambah lagi, Switcha juga menasehati Lahari segera meninggalkan Vijay. Jika tidak, takutnya saat mereka berdua menjalani bahtera rumah tangga, akan ada kebohongan dan perasaan tidak mengenakan, sehingga berakhir dengan perceraian. Lagi pula Lahari juga tidak tahu proyek apa yang sedang Vijay jalankan. Itu sangat tidak jelas. Lalu Lahari mencari tahu pekerjaan Vijay yang ternyata hanya sebagai mekanik toko elektronik. Dia khawatir dengan masa depannya jika hubungan ini terus dipertahankan. Sedangkan Vijay hari ini harus ke kantor CEO Janardan dulu. Sesampainya di sana, dia kira mereka hendak mensponsori ide dan membuatkannya sebuah proyek. Tapi dia kecewa, ternyata mereka memanggilnya hanya untuk mencuri idenya dan diserahkan ke perusahaan. Vijay mengganti pakaiannya dan menantang Janardan di depan stafnya dengan arogan. Dia akan buktikan kalau idenya itu akan berhasil dan akan memperjuangkan hak patennya sendiri. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Lahari meminta Vijay segera menemuinya di kereta api menuju Mumbai. Di sana Lahari minta putus dengan alasan-alasan tadi. Bukannya menahan Lahari, Vijay malah berkata, "Selama ini aku tak menyusahkanmu Lahari, karena aku hanya tahu mencintaimu saja. Kamu kira aku membohongimu tentang proyek yang aku usahakan. Semua proyek itu benar, dan aku bisa buktikannya dalam setengah jam. Apapun yang akan aku lakukan, kau selalu protes. Ini untuk apa, itu untuk apa? Aku lelah Lahari. Lagi pula, aku menghadapi situasi yang sama dalam pekerjaan. Kupikir aku bisa damai setidaknya dalam cinta. Hal yang sama terulang di sini, dan aku sudah tidak punya kesabaran lagi. Kalau mau pergi, silakan pergi saja." Lahari pun pergi. Malam harinya Vijay bertemu dengan Switcha yang berkata, "Mengapa orang sepertimu bermimpi tanpa dedikasi?"
Kenapa kau tak balas FB, WA, dan email dariku? Vijay yang hatinya tidak enak malah membuat Switcha tersinggung, sehingga Switcha tidak mau melihatnya lagi. Vijay semakin stres. Dia pun akhirnya kembali minum dengan teman-temannya. Sesampainya di rumah, tengah malam, ayah masih menunggunya pulang dan menyiapkan makanan untuknya. Vijay jadi sedih dan teringat sang ibu. Ibu tak pernah memarahinya saat dia melakukan kesalahan. Hal itu juga dilakukan oleh ayah. Ayah malah selalu mensupportnya apapun yang dia lakukan. I love you Nana, I love you more than everything. Keesokan harinya Krishna Rao, adik ayah, menasihati ayah supaya menyuruh Vijay mau bekerja di kantor anaknya, daripada Vijay terus-terusan dicap sebagai laki-laki pemabuk dan pengangguran. Tapi saat Viswa ditugaskan untuk perbaiki listrik yang konslet, 1 jam gak kelar-kelar, sehingga ayah menelpon Vijay agar segera datang dan memperbaikinya. Vijay langsung tahu sumber masalahnya. Sembari menasihati Vijay, ayah juga menyinggung Krishna Rao. Tapi yang terpenting, ayah berpesan agar Vijay tetap semangat. Hidup tak boleh berhenti karena wanita dan teruslah maju. Sukses itu butuh waktu, nak. Sepertinya kamu baru sadar, maka pergi dan terus maju. Vijay semakin semangat lagi. Dia ngecek email Switcha dan mendatangi Switcha agar membantunya mengembangkan ide mendapatkan sponsor. Switcha pun setuju. Switcha segera mengabari Kishore. Kishore adalah staf yang bekerja di Mumbai, tepatnya di kantor company CEO bernama Jaya Prakash. Nah, Kishore ini dapat kerjaan karena campur tangan Switcha. Jadi dia minta tolong agar ngurus semua keperluannya saat tiba di Mumbai. Singkat cerita, setelah tiba di Mumbai, mereka bertiga bertemu dengan CEO Jaya Prakash. Prakash takjub dengan ide Vijay tentang aplikasi keselamatan itu. Dia meminta Vijay untuk melakukan demo atau presentasi di depan anggota dewan direksi. Dan mereka harus tinggal seminggu di Mumbai. Untuk mengirit biaya, Switcha dan Vijay akan tinggal di kos-kosan Kishore, yang Kishore sendiri sebenarnya nggak mau. Apalagi Switcha pesan makanan yang mahal di mana harganya sama dengan stok dia makan 20 hari. Selesai makan, Switcha takjub melihat lukisan dan menilainya sangat indah jika mencobanya juga. Naik kapal malam-malam dan melihat bulan purnama, sangat damai. Tapi Vijay ini pintar, dia tahu sebenarnya ada yang disembunyikan di balik lukisan itu. Sehingga mau tidak mau, Kishore mengajak Vijay minum di atas. Kishore mengeluhkan harga makanan yang senilai dengan uang makannya 20 hari. Saat Vijay menanyakan kenapa nggak bilang ke Switcha saja, dia menjawab, Switcha orangnya sangat sinis dan negatif. Jika aku mengatakan harga makanan yang dia pesan, dia akan mengingat-ingat kalau dia telah memberikannya pekerjaan sehingga aku bisa makan dan sebagainya. Sekarang kau melupakan begitu saja. Itulah sifat yang paling aku tidak suka darinya. Besoknya saat naik kereta habis meeting dari kantor, Kishore melihat wanita cantik berdiri di belakang Vijay. Kishore kepedean, padahal dia adalah Lahari, mantan Vijay. Vijay izin menemani Lahari yang duduk sendiri untuk pulang. Namun, tak ada perubahan apapun. Lahari tetap menghiraukan Vijay. Lanjut cerita, Vijay sedang curhat dengan Kishore tentang perasaannya dan harapannya supaya mantannya bisa kembali lagi. Tapi Switcha malah berkata sinis, semua laki-laki sama. Kalian cuma acting aja. Itu membuat Vijay tersinggung. Malam harinya, Vijay mengajak Switcha naik kapal agar dia merasakan hal yang sama ketika dia memuji lukisan Kishore kemarin. Di tengah laut lepas, Switcha bukan menikmati bulan purnama, malah ketakutan karena ombak dan angin yang begitu kencang. Setelah kembali ke daratan, Vijay menasehati Switcha agar tak menilai apapun hanya berdasarkan apa yang dia lihat saja, karena perasaan juga penting untuk dinilai. Mendengar itu, Switcha menurunkan egonya, tapi dia malah mulai menyukai Vijay.
Setelah itu, Suica merasa bersalah dan melakukan klarifikasi dengan Lahari perihal pernyataannya dahulu mengenai pacar Lahari. Dia menyesal menasehati Lahari tanpa mengetahui fakta lengkap dan mengklaim bahwa pacarnya itu laki-laki yang tidak baik. Padahal Lahari lebih mengetahui siapa laki-lakinya itu. Mendengar itu, hati Lahari jadi goyah lagi. Dia menelpon Vijay dan memintanya share lokasi. Namun saat ini, Vijay harus melakukan wawancaranya terlebih dahulu. Di tengah dia menjelaskan aplikasinya tentang peringatan kecelakaan, Janardhan yang dendam mempermalukan Vijay dan mengklaim bahwa idenya ini pasti akan gagal. Aplikasi ini harus pakai ponsel, tapi kalau ponselnya ikut retak dan mati karena kecelakaan, perangkat itu tidak akan berguna. Sama seperti dirimu yang tak berguna, selalu gagal dan akan terus gagal. Ini malah sok-sokan buat ide yang sia-sia. Salahnya bukan menjawab, Vijay malah tersulut emosi dan itu membuat Prakas kecewa. Dia berkata, "Kalau kamu bisa ya menjawab aja. Jangan pakai emosi. Sepintar apapun kamu kalau tak berkarakter, tak bertanggung jawab, dan tak punya kesabaran, itu tidak ada gunanya, Vijay." Vijay pun diusir. Saat Vijay berkemas-kemas untuk pulang, Lahari juga sampai di depan rumah Kishore. Dari sini Suica baru sadar bahwa pacar Lahari sebenarnya adalah Vijay itu sendiri. Suica meminta maaf dan mengklarifikasi kalau dia telah salah menasihati Lahari tentang Vijay dan membuat mereka putus. Dan Vijay otomatis marah. Dia berkata, "Oh, dia pergi saat kau beritahu, dan dia kembali saat kau beritahu juga. Begitu terus selamanya. Aku tak begitu terpukul saat kau meninggalkanku. Cukup, aku telah muak denganmu. Aku ini hanya bagian yang ditolak dan selalu ditolak. Dan kau tak pantas untukku." Vijay sangat kecewa. Bahkan sampai rumah, dia ngamuk tidak jelas. Berhari-hari, dia meluapkan kekecewaannya. Dan lagi-lagi sang ayah memberinya nasihat. "Jika semua orang mengecewakanmu, nak, apakah kau akan pergi dengan tangan kosong? Jika masalah menimpamu, apa kau akan mundur dan menyalahkan hidup? Ketika seseorang menanyakan kesalahan yang kau lakukan, jawablah kalau kau tahu. Kalau tidak tahu ya carikan solusi. Karena tidak ada prestasi yang lebih besar selain mengetahui kesalahanmu sendiri." Setelah mendengar itu, Vijay akhirnya sadar. Dia memperbaiki kesalahannya. Menjelaskan idenya pada yang bersangkutan, lalu menyewa mobil rental. Setelah itu dia menelpon Suica. Vijay berkata, "Sebenarnya aku membuat aplikasi ini karena terinspirasi olehmu. Saat kau mengalami kecelakaan, aku membantumu dan membawamu ke rumah sakit. Untungnya kamu masih diberi keselamatan. Dari situ aku berpikir membuat sesuatu yang bisa membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama denganmu. Jika kejadian itu tidak kulihat, setidaknya ada perangkat yang bisa menolong orang kecelakaan yang juga terpasang GPS, agar ambulan terdekat bisa melacak lokasi kejadian dan bisa menolong banyak nyawa. Aku menghubungkan SIM secara langsung dan tak perlu ponsel lagi." Lalu Vijay membuang teleponnya dan mencoba melakukan kecelakaannya sendiri. Perangkatnya berhasil mendeteksi adanya kecelakaan, sehingga ambulans segera dikerahkan dan Vijay segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi inilah alasannya kenapa Vijay harus menjalani sidang. Kasusnya adalah kelalaian menggunakan mobil dan upaya bunuh diri. Hakim memberi Vijay kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Vijay pun berkata, "Aku melakukan ini bukan untuk mencoba bunuh diri, tapi untuk membuktikan bahwa perangkat yang aku buat akan berhasil menolong banyak nyawa jika terjadi kecelakaan." Tapi jaksa malah menjawab, "Kau hanyalah anak muda yang ceroboh dan tak sabar." Lalu jaksa menuntut agar hakim memberikan hukuman yang berat untuk Vijay atas kelalaiannya. Dia akan memberikan contoh buruk untuk remaja-remaja yang lain. Karena semuanya protes dan tidak terima dengan jawaban jaksa,
Hakim menunda sidang 10 menit ke depan. Saat itu ayah berkesempatan bicara pada jaksa. "Pak, aku tak masalah jika anakku mati, tapi dia akan menyelamatkan banyak orang atas penemuannya." Sedangkan Lahari menasihati Vijay, "Jangan khawatir, tak akan terjadi apa-apa. Jika kau ditangkap, juga gak apa-apa. Jika kau tak berhasil juga gak apa-apa. Apapun itu, aku akan bersamamu." Mendengar itu, Vijay merasa lega. Saat masuk kembali di persidangan, Vijay berkata, "Apa yang akan kamu dapatkan setelah berhasil memenjarakanku? Bagiku penjara adalah hal yang biasa. Kegagalan pertama, kedua, ketiga, dan kegagalan seterusnya adalah penjara bagiku. Kegagalan untukku adalah keberuntungan, guru yang baik, karena hanya kegagalanlah yang menunjukkan siapa kita. Kegagalan akan mengambil keberanian melakukan resiko apapun. Ketika seorang pria melakukan keberhasilan, itu menjadi berita utama. Namun, ketika pria melakukan kegagalan, itu berarti sejarah." Setelah mendengar itu dan jaksa tak memberikan komentar, hakim pun berkata, "Nak, ulahmu melakukan percobaan itu adalah tidak baik. Tapi karena niatmu tulus, pengadilan tak keberatan dengan proyekmu itu. Tapi kau harus membayar kerusakan publik. Kamu dibebaskan, namun ini peringatan yang terakhir kalinya." Akhirnya Vijay Kumar memenangkan sidang. Dia berjalan turun, tapi karirnya akan semakin naik. Bahkan CEO Prakash mau mensponsorinya dan produknya akan dirilis di pasaran dengan segera. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.